Bab 906, Kota Hantu Misterius, berubah. Chen Chang'an membawa Amiao dan anjing hitam besar itu ke kota raksasa kuno yang dijaga oleh 4 binatang makam. Dan disinilah, itu juga tempat pemilik makam langit berbintang ini benar-benar duduk. Itu adalah lokasi makam asli makam langit berbintang. Jalan-jalan kuno dan kosong itu penuh dengan perubahan-perubahan selama bertahun-tahun. Tentu saja, saya tidak tahu sudah berapa lama jalan kuno ini ada. Amiao dan anjing hitam besar itu memandang dengan rasa ingin tahu ke jalan kuno yang kosong itu. Amiao penasaran, ini adalah inti dari makam kuno langit berbintang. Apakah makam pemilik makam kuno langit berbintang itu terlihat sama? Anjing hitam besar tidak berpikir begitu. Di jalan kuno ini, dia merasakan hawa dingin dan menyeramkan di sekujur tubuhnya. Dia gemetar. Bos, aku merasa aneh di kota ini. Ekspresi Chen Chang'an tenang dan matanya dalam. Lihatlah semua yang ada di kota itu. Semua bangunan di sini dibangun oleh para dewa. Kota itu sunyi, bahkan mematikan. Keheningan itu begitu menakutkan. Di Chen Chang'an, ada yang lebih dipikirkan lagi. Itu adalah kota, benar-benar kota hantu. Selain itu, satu hal yang paling membingungkan Chen Chang'an. Memasuki kota, Chen Chang'an merasa seolah-olah kesadarannya terhalang. Tidak dapat memahami situasi bintang kuno Huaxia. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Berbicara secara logis, kesadaran Chen Chang'an, meskipun dalam klon ini. Tetapi, selama Chen Chang'an bersedia, kesadarannya dapat meninggalkan klon ini kapan saja dan kembali ke tubuh asli bintang kuno Huaxia. Dan situasi saat ini, kesadarannya terhalang, mungkin di bintang Tiongkok kuno, tubuhnya telah tertidur lelap. Sejujurnya, ini mengejutkan Chen Chang'an. Saya tidak menyangka makam langit berbintang ini begitu aneh. Itu sebenarnya dapat menghalangi konversi kesadaran antara tubuh utama Chen Chang'an dan avatarnya. Tetapi, Chen Chang'an juga tidak terlalu khawatir. Selama klon ini mati, maka, kesadaran Chen Chang'an secara alami akan kembali ke aslinya. Tidak perlu khawatir tentang kekhawatiran hidup apapun. Jadi, Chen Chang'an tidak terburu-buru untuk kembali sadar. Saya ingin kembali setelah menjelajahi makam langit berbintang ini. Belum lagi, perjalanan ke makam langit berbintang ini, panen Chen Chang'an juga sangat besar. Mendapat banyak dewa langka, jika kota kuno ini dimasukkan dalam sistem pendapatan. Maka, di Chen Chang'an, ia akan mendapatkan lebih banyak dewa dan kelangkaan. Lagi pula, hampir seluruh makam langit berbintang dibangun oleh Senki. Ini membuat sulit untuk membayangkan berapa banyak usaha yang dihabiskan oleh pemilik makam kuno langit berbintang ini untuk membangun seluruh makam kuno langit berbintang. Sungguh menakjubkan. Chen Chang'an masih menggunakan kekuatan sistem untuk memberikan rumah yang dibangun oleh para dewa di kota hantu ini ke sistem pendapatan. Dan, jangan lihat rumah-rumah di kota hantu ini tidak besar. Tetapi, setiap rumah sepenuhnya dituangkan oleh para dewa. Dalam sistem, dimungkinkan untuk menukar jutaan nilai spiritual. Terus menyapu kota, rumah-rumah itu dicabut dan dimasukkan ke dalam sistem. Sejujurnya, tindakan Chen Chang'an membuat Amiao dan Dahei Gou tercengang. Saya tidak tahu mengapa Chen Chang'an melakukan ini. Sebenarnya, yang membuat mereka paling penasaran adalah apa yang digunakan Chen Chang'an untuk para dewa ini. Dengan cara ini, mereka tidak dapat membayangkan berapa banyak dewa yang mereka dapatkan dari Chen Chang'an. Dan, meskipun di tangan Chen Chang'an, sudah ada begitu banyak dewa. Tetapi mereka masih tidak tahu, apa pengaruh Chen Chang'an yang menahan dewa-dewa ini. Kota hantu ini kosong, tetapi bukan berarti kota hantu ini aman. Segera, ketika Chen Chang'an mengambil alih beberapa rumah,
Di kota itu, hal-hal aneh terjadi. Saya melihat suara gemu. Roh aneh tiba-tiba datang dari bagian dalam kota kuno ini. Suara gemuruh ini dipenuhi dengan aura suram, dan itu bahkan menyeramkan. Miao sedikit takut. Dia bersembunyi di belakang Chen Chang'an dan melihat ke kedalaman jalan di depan. Ingin tahu, apa sebenarnya yang ada di sana? Adapun anjing hitam besar itu, dia sepertinya merasakan aura yang berbahaya. Membuat semua bulu hitam di tubuhnya berdiri. Chen Chang'an juga berhenti menyapu rumah-rumah itu, menyipitkan mata sedikit, menatap lurus ke depan. Tetapi itu dapat dilihat dari kejauhan, disertai dengan suara gemuruh aneh di jalan di depan. Segera setelah itu, dari kejauhan, lapisan kabut hitam, seperti lautan hitam, meresap dari kedalaman kota hantu. Dengan aura yang menakutkan, ketika kabut hitam itu dari jauh ke dekat, terlihat pula bahwa di dalam kabut hitam itu, ada tangan-tangan hantu, wajah-wajah hantu, gigi-gigi dan cakar-cakar, menakutkan dan sangat ganas. Ketika kabut hitam itu lewat, seluruh kota hantu itu tampak menyeramkan dan gelap. Segera setelah itu, terdengar suara tumpul dari kedalaman kota hantu ini. Adegan berikutnya membuat Miao dan anjing hitam besar itu semakin terkejut. Saya melihat bahwa dari kedalaman jalan, sesosok kepala prajurit kerangka yang mengenakan pakaian besi kuno berjalan keluar. Kelihatannya aneh dan misterius. Tulang-tulang prajurit kerangka ini semuanya berwarna emas, dan ditutupi dengan rune emas aneh yang tak terhitung jumlahnya. Dan, setiap prajurit kerangka memancarkan aura kekuatan yang sangat kuat, yang sangat menakutkan. Melihatnya sekilas, itu memberikan perasaan yang lebih padat. Miao belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, wajahnya menjadi pucat. Tidak mungkin, kultivasi Miao terlalu lemah. Di hadapan pasukan kerangka seperti itu, aura yang dipancarkannya benar-benar tak tertahankan baginya. Adapun anjing neraka di sampingnya, dia mengerutkan kening, merasa bahwa pemandangan di depannya sangat familiar. Tampaknya dia mengenal pasukan kerangka ini, dan ada beberapa kesan yang tidak dapat dijelaskan dalam ingatannya. Tetapi apa yang dipikirkan anjing neraka itu, dia tidak dapat mengingatnya. Namun, intuisi anjing neraka itu berkata pada dirinya sendiri, "Tempat ini sangat berbahaya, dan jika kamu tinggal di sini, hidupmu benar-benar dalam bahaya." Anjing neraka itu menelan ludah, "Bos, mengapa kita tidak pergi dari sini dulu?" Kata Chen Chang'an ringan, "Pergi? Kenapa kau pergi?" Tiba-tiba pasukan kerangka ini muncul, mungkin menjaga kota hantu ini, tapi aku ingin mencari tahu. Kemudian, Chen Chang'an berkata, "Basis kultivasimu terlalu lemah, dan kursi ini hanya klon. Jika kau takut, tinggalkan kota hantu ini terlebih dahulu dan tunggu aku di luar." Chen Chang'an tidak bermaksud membiarkan anjing hitam besar dan Miao mengikutinya untuk mencari tahu. Lagi pula, seperti yang dia katakan, dirinya sendiri hanyalah avatar. Bahkan jika klon mati di sini, itu tidak berpengaruh padanya. Tapi, bagi anjing hitam besar dan Miao, itu pada dasarnya berbeda. Anjing hitam besar dan Miao, meskipun Chen Chang'an telah menanam 10 jimat mati dan 10 kehidupan di tubuh mereka ketika mereka datang. Beri mereka 10 kesempatan untuk bangkit kembali. Tetapi di tempat yang aneh seperti itu, 10 jimat mati dan 10 kehidupan ini mungkin tidak dapat melindungi mereka. Bab 907, Pasukan Kerangka, apa yang ada di kedalaman. Chen Chang'an berencana untuk membiarkan Miao dan anjing hitam besar itu menunggunya di luar kota hantu. Namun, kota hantu ini sudah ada. Ingin keluar, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, tepat setelah Chen Chang'an selesai berbicara,
jalan belakang mereka berubah. Saya melihat bahwa di belakang mereka, sudah ada kabut hitam hantu. Anda tidak dapat melihat jalan di belakang Anda sama sekali. Chen Chang'an mengerutkan kening, dan berbalik bersama Miao dan anjing hitam besar itu ke dalam kabut hitam di belakangnya. Namun, saat dia memasuki kabut hitam, seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Itu gelap gulita, dan saya tidak dapat melihat jari-jari saya. Bahkan Chen Chang'an tidak dapat melihat melalui kegelapan sama sekali. Dengan pasrah, Chen Chang'an hanya bisa membawa Miao dan anjing hitam besar itu untuk menarik diri dari kabut hitam. Sepertinya kamu harus pergi bersamaku ke kedalaman kota untuk mencari tahu, kata Chen Chang'an. Emi mengangguk. Lebih baik mengikuti putranya. Miao merasa bahwa mengikuti putranya adalah yang paling meyakinkan. Anjing hitam besar itu memasang wajah masam, tetapi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dan jika anjing hitam besar ini memiliki warna di wajahnya, dia pasti sudah pucat, dan dia sangat ketakutan. Dan, hanya dalam waktu sesingkat ini, pasukan kerangka telah dikepung. Tampaknya mereka menemukan Chen Chang'an dan yang lainnya, yang merupakan penyusup kota ini. Tidak ada omong kosong juga. Langsung mulai menyerang Chen Chang'an, anjing hitam besar, dan Miao. Kerangka emas ini, pakaian besi mereka berkedip-kedip, dan aura pembunuh mereka menyapu seperti banjir. Seluruh kota bergetar dan bergemuruh. Menonton adegan ini bahkan lebih mengejutkan. Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit. Dalam adegan seperti itu, dia sangat tenang dan kalem. Anjing hitam besar dan Miao pasti tidak bisa melawan ketika menghadapi adegan seperti itu. Jadi, pasukan kerangka ini secara alami harus dia hadapi. Di tangan Chen Chang'an, sebuah jimat muncul. Jimat ini disebut jimat King Kong, dan itu adalah jimat pertahanan. Gunakan jimat Vajra ini. Saat itu juga, ada garis-garis cahaya keemasan yang menyilaukan melesat keluar, dan dalam sekejap mata, Miao dan anjing hitam besar itu pun diselimuti. Dengan perlindungan jimat Vajra ini, Chen Chang'an dapat berkonsentrasi untuk melawan musuh, dan dia sama sekali tidak perlu khawatir tentang keselamatan anjing hitam besar dan Miao. Kalian tinggal saja di sini dengan jujur, kata Chen Chang'an kepada anjing hitam besar dan Miao. Nak, hati-hati Meong. Anjing hitam besar itu tampak serius. Bos, tempat ini pasti aneh. Aku merasa seperti sudah lama berada di sini, dan ini berbahaya. Chen Chang'an terkejut. Bahaya besar. Anjing hitam besar itu tersenyum pahit. Ya, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Itu hanya intuisiku. Chen Chang'an melirik anjing hitam besar itu beberapa kali lagi, lalu berkata, "Jika memang begitu, pikirkanlah dan lihat apa yang dapat kamu pikirkan." Oke, bos. Pasukan kerangka itu bergegas maju, dan pada saat yang sama, dari kedalaman kota hantu ini, suara menyeramkan keluar. Hanya mendengarkan suara ini saja membuat sulit untuk menggambarkan hal-hal mengerikan apa yang ada di dalamnya. Kabut hitam menderu, dan langit disegel. Setelah Chen Chang'an menenangkan Miao dan anjing hitam besar itu, dia tidak sopan, dan langsung mengorbankan beberapa senjata ajaib dari peti harta karun para dewa, dan menyerang pasukan kerangka itu. Pasukan kerangka itu, napas yang keluar dari seluruh tubuh, meskipun sangat menakutkan. Namun klon yang dipanggil Chen Chang'an menggunakan Mirror Flower Suiwe memang lebih kuat. Bagaimanapun juga, kohesi avatar ini, biaya para dewa, sudah merupakan nilai yang mengerikan. Chen Chang'an masih penuh percaya diri dengan kekuatan klon saat ini. Dia menawarkan pedang dewa. Kekuatannya sangat kuat. Aku melihat satu demi satu cahaya pedang berkedip-kedip,
ganas dan mengerikan. Menembus kehampaan. Dalam sekejap, gelombang kerangka emas menyerbu di depan, berkedip dengan cahaya pedang. Langsung terputus. Namun, ini baru gelombang pertama. Kerangka emas di belakang bahkan lebih padat dan tak terhitung jumlahnya. Di mata Chen Chang'an, niat bertarung membara. Ambil bidikan lain dan gunakan salah satu fungsi sistem, Martial Insight. Langsung ke pasukan kerangka ini. Selanjutnya, ini benar-benar pertunjukan unik Chen Chang'an. Ini pesta visual. Aku melihat bahwa Chen Chang'an dapat dengan mudah melawan seluruh pasukan kerangka sendirian. Kekuatan bertarung seperti itu. Biarkan anjing hitam besar dan Miao kagum. Klon tuan muda lebih kuat dari yang kubayangkan. Anjing hitam besar itu mengangguk, setuju dengan kata-kata Miao. Itu benar. Kupikir kekuatan bos akan sulit untuk menghadapi pasukan kerangka ini. Bagaimanapun, ini bukan tubuh utama bos, tetapi klon bos, tetapi aku tidak menyangka itu hanya klon. Kekuatan tempur yang dia gunakan, itu telah mencapai situasi yang mengerikan. Anjing hitam besar itu menghela napas lega. Lalu, anjing hitam besar itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya, melihat ke kedalaman kota hantu ini, dan bergumam. Apa yang ada di kedalaman kota ini? Bab 908, Dinding Perunggu, Cahaya Biru. Pasukan kerangka yang mengerikan. Chen Chang'an bertarung dengannya. Namun, bagi Chen Chang'an, menghadapi pasukan kerangka ini bukanlah tugas yang sulit baginya. Semua jenis senjata ajaib dikorbankan, sangat kuat. Di bawah pengawasan ketat anjing hitam besar dan Miao, mereka benar-benar membunuh pasukan kerangka itu. Tidak ada tengkorak emas yang bisa menahan serangan Chen Chang'an. Kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Biarkan anjing hitam besar dan Miao tidak perlu khawatir tentang bahaya Chen Chang'an sama sekali. Sekarang, itu hanya tiruan. Jadi, yang membuat mereka semakin penasaran adalah seberapa kuat dan mengerikan kekuatan Chen Chang'an yang sebenarnya. Sekitar waktu sebatang dupa, pasukan kerangka di jalan-jalan kota hantu ini benar-benar dimusnahkan. Setelah pasukan kerangka itu dihancurkan oleh Chen Chang'an, mereka berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang di tempatnya. Membuat semuanya tampak aneh. Jalan-jalan masih sangat kosong, tidak ada apa-apa sama sekali. Chen Chang'an menyingkirkan senjata ajaib yang dikorbankan, dan kembali ke Miao dan anjing hitam besar itu. Ayo, pergi ke kedalaman kota ini dan lihat apa yang ada di sana. Miao dan anjing neraka itu mengangguk. Sekarang mereka sama sekali tidak punya jalan keluar. Bahkan lebih mustahil untuk meninggalkan tempat ini. Jadi, tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali pergi ke kedalaman kota hantu untuk mencari tahu. Tapi sekarang, terutama anjing neraka itu, tidak ada rasa takut seperti itu di hatinya. Lagi pula, kekuatan Chen Chang'an begitu kuat. Bahkan jika dia dalam bahaya, selama dia mengambil tindakan, dia dapat dengan mudah tersapu. Sama seperti pasukan kerangka ini. Masuk jauh ke dalam kota hantu. Chen Chang'an masih dengan jujur mencari kota hantu. Kemanapun dia pergi, rumah dan bangunan yang dibangun dengan dewa semuanya diberikan ke sistem pendapatan oleh Chen Chang'an dan ditukar dengan dewa. Tentu saja, meskipun pada awalnya, Chen Chang'an menghancurkan pasukan kerangka. Namun, itu tidak berarti bahwa krisis di kota hantu ini berakhir. Segera, ketika Chen Chang'an membawa anjing neraka dan Miao menuju pusat kota hantu. Raungan aneh keluar lagi. Pasukan kerangka itu tetap menyerang Chen Chang'an, anjing hitam besar, dan Miao. Tampaknya mereka mencegah Chen Chang'an dan yang lainnya memasuki kedalaman kota hantu ini. Jika orang lain, saat menghadapi pasukan kerangka yang mengerikan dan bergejolak seperti itu,
mereka pasti sudah dikalahkan sejak lama. Tidak peduli apapun, yang mereka provokasi adalah Chen Chang'an. Dan dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali bukan lawan Chen Chang'an. Bahkan jika itu adalah klon, itu sama saja. Mendorong sekuat tenaga, sampai mereka tiba di bagian terdalam kota hantu. Di bagian terdalam kota hantu, ada tembok perunggu persegi tinggi. Sembunyikan sesuatu di balik tembok tinggi itu. Dan di luar tembok perunggu tinggi ini, ada lapisan kerangka emas yang menjaga tempat itu. Tak berujung, padat. Yang kulihat adalah lautan emas yang telah berubah menjadi kerangka emas ini. Sangat mengejutkan. Selain itu, Chen Chang'an juga merasakan kekuatan mengerikan dari formasi itu dari tembok perunggu tinggi. Jelas, pasti ada sesuatu yang penting di balik tembok perunggu tinggi ini. Dan ini membuat Chen Chang'an semakin penasaran. Ingin tahu. Anjing hitam besar itu melihat ke kedalaman dengan rasa ingin tahu, dan untuk beberapa alasan, ada denyutan di hatinya. Tapi tetap tidak bisa mengetahuinya. Aku sama sekali tidak tahu, dari mana denyutan di hatiku itu berasal. Melihat tempat ini, dapat dikatakan bahwa tempat ini dijaga ketat dan penuh pembunuhan. Namun bagi Chen Chang'an, jadi apa? Karena Chen Chang'an ingin melihat apa yang ada di bagian terdalam kota hantu ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan kerangka emas ini saja, dia tidak bisa menghentikannya. Chen Chang'an merasakan kekuatan klon ini. Meskipun jauh-jauh untuk membunuh di sini. Namun, kekuatan klon Chen Chang'an masih sangat kuat, dan tidak menghabiskan banyak tenaga sama sekali. Secara alami, itu lebih dari cukup untuk menghadapi pasukan kerangka di depan mereka. Chen Chang'an membuka mulutnya dan memuntahkan api yang menyala-nyala. Api yang mengerikan, bernama Gengjin Shenhuo, adalah sejenis api langit dan bumi yang dibuka Chen Chang'an dari peti harta karun dewa. Saat api ilahi Gengjin ini dimuntahkan, ia berubah menjadi lautan api dalam sekejap, terbakar hebat di kerangka emas. Di bawah lautan api yang mengerikan ini, kerangka emas ini tidak dapat dilawan sama sekali, semuanya meleleh dan kemudian berubah menjadi abu. Tidak ada tengkorak emas yang dapat menahan semua ini. Setelah setengah jam, kerangka emas padat yang menjaga di luar tembok perunggu tinggi semuanya berubah menjadi abu di bawah api yang dimuntahkan oleh Chen Chang'an. Lihat, di mata Chen Chang'an, kerangka emas ini menjaga tempat ini. Tapi itu semua hanyalah hiasan. Chen Chang'an hendak memasuki tembok perunggu tinggi untuk mencari tahu. Tapi saat berikutnya, dari tembok perunggu tinggi, terdengar suara gemuruh aneh lainnya. Segera setelah itu, dinding perunggu tinggi itu memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Ada kerangka tanpa kepala, mengenakan pakaian besi hitam, memegang pedang dan senjata, dan berjalan keluar dari dinding perunggu tinggi itu. Setiap kerangka tanpa kepala, seluruh tubuh mereka penuh dengan roh jahat yang membumbung ke langit. Pada saat yang sama, fluktuasi kekuatan yang menakutkan dan mengerikan terpancar dari tubuh mereka. Saat dia melangkah keluar dari dinding perunggu tinggi itu lebih seperti gunung berapi yang sedang tidur yang meletus dengan keras. Mengerikan dan mengejutkan, fluktuasi kekuatan semacam itu menyebar ke seluruh dunia ini, dan itu hanya berdampak kecil pada Chen Chang'an. Namun bagi Amiao dan anjing hitam besar itu, ini tidak terjadi. Sekarang, anjing hitam besar dan Amiao pucat di bawah fluktuasi kekuatan yang terpancar dari kerangka tanpa kepala itu. Mereka hanya merasakan napas yang berat, dan mereka hampir kehabisan napas. Kerangka tanpa kepala ini jelas hanya perlu menggunakan paksaan ini untuk sepenuhnya menekan mereka. Kekuatan tempur seperti itu bahkan lebih mengejutkan dan menakutkan. Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit, menatap kerangka tanpa kepala di depannya. Tidak banyak kerangka tanpa kepala,
hanya 9. Namun, setiap kerangka tanpa kepala memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, dan sama sekali tidak ada bandingannya dengan kerangka emas sebelumnya. Tampaknya 9 kerangka tanpa kepala ini adalah penjaga sebenarnya dari tempat ini. Sepertinya kita harus menghancurkan 9 kerangka tanpa kepala ini sebelum kita dapat memasuki tembok perunggu tinggi ini untuk melihat apa yang ada di sana. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Kata-katanya sangat tenang. Meskipun kekuatan tempur 9 kerangka tanpa kepala itu mengerikan, dia tetap tidak menaruh 9 kerangka tanpa kepala itu di matanya. Masih percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Di tembok perunggu tinggi, pola ilahi misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul, memancarkan cahaya. Tembok tinggi perunggu ini, saya tidak tahu sudah berapa tahun ada di sini, penuh dengan keabadian, dan membuat orang merasa tidak bisa dihancurkan. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru keluar dari tembok tinggi perunggu. Setiap cahaya biru lebih seperti pedang yang tak tertandingi, untuk menghancurkan segalanya. Biarkan semua yang ada di dunia tidak mungkin untuk dilawan. Cahaya biru ini menyerang Chen Chang'an dan melesat pergi. Bab 909, Kerangka Tanpa Kepala, tekan langsung. Melihat cahaya biru ini tiba-tiba melesat ke arahnya. Chen Chang'an tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dalam hatinya. Dia benar-benar merasakan bahaya yang kuat dari cahaya biru yang berasal dari ledakan ini. Jika cahaya biru ini mengenai tubuhnya sendiri, bahkan mungkin klon dirinya ini tidak dapat menahannya. Jadi, untuk pertama kalinya, Chen Chang'an tidak memilih untuk menghadapi cahaya biru ini. Sebaliknya, memilih untuk menghindar. Di bawah Martial Dao Insight, cahaya biru itu sangat cepat. Namun, Chen Chang'an ada di sini karena dia sudah siap. Jadi berhasil dihindari. Cahaya biru ini secara alami tidak berpengaruh pada Chen Chang'an. Setelah menghindari cahaya biru ini, Chen Chang'an mendengus dingin dan sedikit mengernyit. Karena lain kali, di antara tembok perunggu yang tinggi, para dewa yang muncul satu demi satu beredar, dan kemudian cahaya biru melesat keluar. Cahaya biru itu tak berujung dan padat, seolah-olah ada ribuan pedang tak tertandingi yang dipotong. Segel langit, biarkan Chen Chang'an tidak punya cara untuk melarikan diri. Selain itu, 9 kerangka tanpa kepala, memegang senjata kuno, mengeluarkan raungan dingin, dan menyerang Chen Chang'an. Serangan seperti itu jauh lebih ganas daripada pasukan kerangka. Di belakang, anjing hitam besar dan Amiao sedang menonton. Kekuatan mereka terlalu lemah untuk membantu Chen Chang'an sama sekali. Ini tampaknya sangat tidak berdaya. Jadi, dalam hati mereka hanya berharap bahwa serangan di depan mereka masih bukan lawan Chen Chang'an. Dia masih bisa mengatasinya, dan kenyataannya memang begitu. Meskipun cahaya biru yang menakutkan di depannya dan 9 kerangka tanpa kepala memberinya sedikit tekanan. Tetapi Chen Chang'an masih mampu menghadapi situasi saat ini. Dia memiliki keyakinan ini. Di antara kedua tangannya, di tangan Chen Chang'an, sebuah pedang dewa muncul. Kemudian, menghadap ke depan, Chen Chang'an langsung menebas dengan cahaya pedang. Pedang ini sangat kuat sehingga hampir membuat seluruh bumi retak dalam sekejap. Ganas. Di dunia ini, energi pedang seperti naga, setebal dan sebesar gunung. Di tangan Chen Chang'an, saat dia memotong, pedang itu tampak menembus 9 langit dan 10 tempat. Ledakan kekuatan pedang ini bahkan lebih mengerikan dan benar-benar mengerikan, membuat Amiao dan anjing hitam besar itu tidak dapat menahan rasa takut. Melihat pedang yang dipotong Chen Chang'an, Amiao dan anjing hitam besar itu tahu. Sebelum berhadapan dengan kerangka emas itu, Chen Chang'an telah meledak dengan kekuatan besar. Namun, masih belum ada kekuatan nyata.
Sampai saat ini, saat menghadapi 9 kerangka tanpa kepala, dia akhirnya melepaskan seluruh kekuatannya. Selain itu, dari kekuatan pertempuran yang meletus di depan matanya, pedang ini menebas, dan dengan niat pedang yang tak terbatas, itu menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Pedang ini, tidak ada yang bisa menahannya. Meskipun Amiao dan anjing hitam besar itu hanya menonton dari kejauhan, tetapi itu juga membuat mereka tak tertahankan. Pedang ini, seperti niat membunuh hari itu, bintang-bintang bergerak, ilmu pedang tidak tertandingi. Hanya menonton Chen Chang'an melakukan gerakannya, orang tidak bisa tidak ingin memberi penghormatan. Amiao melihat bagian belakang Chen Chang'an yang menghunus pedangnya, dan mata itu benar-benar tenggelam di dalamnya. Anjing hitam besar itu bahkan lebih kagum pada Chen Chang'an. Di mana Jian Mang telah berlalu. Lampu-lampu biru itu masih tak terhentikan. Semua cahaya biru hancur oleh cahaya pedang. Selain itu, 9 kerangka tanpa kepala semuanya dipotong oleh Chen Chang'an. Hanya saja orang-orang tidak mengharapkannya. Pedang Chen Chang'an sangat mengerikan. Namun, 9 kerangka tanpa kepala itu tidak langsung dimusnahkan. Tulang-tulang mereka menunjukkan warna emas gelap yang aneh, dan ada banyak tanda dewa kuno di sekujur tubuh mereka. Tubuh kerangka mereka seperti senjata sihir pertahanan paling kuat di dunia, yang tidak sederhana. Setelah diserang oleh pedang Chen Chang'an, bahkan tidak ada satu tulang pun yang terpotong. Hanya saja ada tanda pedang samar di tulang itu. Melihat semua ini, Chen Chang'an tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Sepertinya ini adalah penjaga tempat ini yang sebenarnya, dan itu benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Chen Chang'an menjilat lidahnya, mengayunkan pedang lagi. Tapi pedang ini, itu bukan serangan pada 9 kerangka tanpa kepala, tetapi tebasan pada dinding perunggu yang tinggi. Cahaya pedang terputus. Kekuatannya tidak terbatas, dan itu telah secara langsung menghapus garis-garis para dewa di dinding perunggu yang tinggi. Dengan demikian, setelah menghapus rune dewa di dinding perunggu yang tinggi, mereka tidak dapat lagi memiliki pengaruh apapun pada Chen Chang'an. Biarkan dia berkonsentrasi menghadapi 9 kerangka tanpa kepala ini. Lalu, Chen Chang'an mengaitkan jari telunjuknya ke 9 kerangka tanpa kepala yang ditangkis oleh pedang. 9 kerangka tanpa kepala itu tampaknya merasakan provokasi Chen Chang'an dan mengeluarkan raungan rendah. Mereka berubah menjadi 9 sinar cahaya, dan langsung menyerang Chen Chang'an. Chen Chang'an tampak tidak takut, menyaksikan 9 sinar cahaya itu melesat ke arahnya. Di bawah wawasan bela diri, mata Chen Chang'an berkedip dengan cahaya yang tak terbatas. Kemudian dia segera bertarung dengan 9 kerangka tanpa kepala. Kekuatan teror berfluktuasi, melampiaskan kemana-mana, dan menyapu semuanya. Di sekitar, ada beberapa bangunan. Setelah pertempuran, semuanya hancur, berubah menjadi puing-puing, dan rata dengan tanah. Pada saat yang sama, akibat dari pertempuran seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh anjing hitam besar dan Amiao sama sekali. Hanya bisa mundur lebih jauh. Jika tidak, mereka tewas setelah pertempuran ini, dan itu benar-benar baik-baik saja. Chen Chang'an saat ini, dia tinggi dan ramping, mengenakan jubah putih, memegang pedang dewa di tangannya, dan rambut hitamnya berkibar, dengan tenang menghadapi 9 biksu tanpa kepala. Matanya sangat tajam, seperti pedang yang terhunus, dan cahaya yang keluar dari matanya membuat orang semakin berdebar-debar. 9 kerangka tanpa kepala ini tidak membuat Chen Chang'an meremehkan mereka, tetapi mereka sangat kuat. Dia harus menganggapnya serius. Jadi, untuk klon ini, kekuatan yang dikonsumsi sangat besar. Namun, dengan mengandalkan wawasan bela diri,
meskipun Chen Chang'an menghadapi 9 kerangka tanpa kepala sendirian. Namun tampaknya masih mudah. Namun setiap pedang menebas kerangka tanpa kepala ini, dan meledak dengan sinar cahaya. Tidak mungkin untuk menembus pertahanan kerangka tanpa kepala ini. Tubuh fisik mereka kuat, jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan Chen Chang'an. Inilah yang tidak diharapkan Chen Chang'an. Tiba-tiba, Chen Chang'an menebas dengan pedang, dan energi pedang vertikal dan horizontal, dan 9 kerangka tanpa kepala langsung ditebas kembali. Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit, dan menatap 9 kerangka tanpa kepala. Dengan situasi saat ini, sangat mudah untuk menghadapi 9 kerangka tanpa kepala di depannya. Karena tidak mungkin untuk menembus pertahanan mereka, mereka akan dilenyapkan. Kemudian bunuh dia secara langsung, dan itu sudah cukup untuk tidak membiarkan 9 kerangka tanpa kepala memengaruhinya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Chen Chang'an langsung menembak. Dia melambaikan pedang dewa di tangannya. Satu demi satu cahaya pedang, langsung memotongnya. Setiap cahaya pedang sangat berapi-api dan menarik perhatian, membuat orang tidak mungkin melihatnya secara langsung. Segera, 9 biksu tanpa kepala ini sepenuhnya dipaksa bersama oleh cahaya pedang yang dipotong Chen Chang'an. Chen Chang'an membalikkan tangan kirinya, dan sebuah kuali besar muncul di telapak tangannya. Kuali besar ini, menunjukkan semacam warna hitam, sangat gelap, langsung dikorbankan oleh Chen Chang'an, dan digunakan untuk menekan 9 kerangka tanpa kepala. Bab 910, Dunia Berdarah, Cari Tahu. Kuali besar itu hitam pekat, seperti gunung hitam pekat, berisi kekuatan ilahi yang paling mengerikan. Dalam sekejap, ia ditekan ke arah kerangka berkepala 9 tanpa kepala. Mengejutkan, dalam menghadapi semua ini, kerangka berkepala 9 tanpa kepala itu tidak dapat melawan. Segera, ia ditekan oleh kuali besar di tempatnya, dan tidak ada kesempatan untuk bergerak sama sekali. Dengan demikian, Chen Chang'an tidak harus membunuh 9 kerangka tanpa kepala itu. Anda juga dapat dengan mudah memasuki dinding perunggu yang tinggi dan mencari tahu. Adapun 9 kerangka tanpa kepala itu, mereka ditekan oleh Chen Chang'an. Hanya geraman yang tidak kompeten yang bisa didengar. Dan raungan mereka bahkan lebih aneh. Namun, tidak peduli apa yang dilakukan 9 kerangka tanpa kepala ini, mereka tidak dapat melarikan diri dari dinding perunggu tinggi yang ditekan Chen Chang'an. Mata Amiao berkedip, Tuan Muda melakukannya dengan baik. Lihatlah kerangka tanpa kepala itu dengan putus asa berusaha melarikan diri dari tekanan dading. Chen Chang'an berpikir sejenak dan membuka mulutnya. Di dalam mulutnya, api Gengjin menyembur keluar. Api yang berkobar membakar kerangka tanpa kepala itu. Namun, kerangka tanpa kepala itu masih tidak terluka, dan tidak ada luka sama sekali. Chen Chang'an tentu saja lebih penasaran dengan kerangka tanpa kepala ini. Entahlah, apa keberadaan kerangka tanpa kepala ini sebelum kematiannya. Di depan kerangka tanpa kepala ini, Chen Chang'an membiarkan mereka ditekan. Tidak ada niat untuk melepaskan kerangka tanpa kepala ini. Ayo, masuk dan lihat. Chen Chang'an melirik ke dinding perunggu tinggi di depannya dan berkata kepada Amiao dan anjing hitam besar itu. Kemudian, Chen Chang'an tidak berbicara omong kosong. Mengayunkan pedang dewa langsung di tangannya. Di badan pedang, ada cahaya dewa yang menyilaukan. Kemudian, Chen Chang'an mengayunkan pedang dewa di tangannya dan menebasnya dengan lurus. Pedang yang mengerikan, dengan kekuatan untuk menghancurkan orang mati. Seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Pedang itu menebas langsung ke dinding perunggu tinggi. Diiringi dengan suara, bang gemuruh, yang keras. Aku melihat tembok perunggu tinggi di depanku, sangat kokoh. Di atasnya,
garis-garis dewa muncul, yang kedap udara dan melilit seluruh tembok perunggu tinggi. Itu benar-benar menahan pedang yang dipotong Chen Chang'an. Ekspresi Chen Chang'an seperti biasa, dan dia tidak merasa aneh. Chen Chang'an masih akan merasa aneh jika dia tidak merobohkan tembok perunggu tinggi itu dengan cepat. Karena ada kerangka tanpa kepala aneh yang menjaga di sini. Seperti yang dapat Anda bayangkan, tembok perunggu tinggi ini sama sekali tidak sederhana. Chen Chang'an menyerang lagi. Dalam cloning, setiap kekuatan menjadi lebih kuat. Dengan pedangnya, dia menebas tembok perunggu tinggi itu. Rune dewa di tembok perunggu tinggi itu langsung terputus satu persatu. Hanya setelah rune dewa ini dimusnahkan, Chen Chang'an dapat memasuki tembok perunggu tinggi ini. Satu demi satu pedang. Pedang itu mendarat di tembok perunggu tinggi itu. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Saya melihat tembok perunggu tinggi itu sudah redup. 7 atau 8 pola dewa di atasnya telah terhapus dalam ayunan pedang Chen Chang'an. Di sisi lain, 9 kerangka tanpa kepala masih berjuang dengan sia-sia. Saya ingin pergi di bawah tekanan tripod besar dan menghentikan Chen Chang'an. Namun, kuali besar ini adalah harta karun yang luar biasa. Kekuatan penindasan bahkan lebih mengerikan. Meskipun, Chen Chang'an tidak dapat menghapus 9 kerangka tanpa kepala ini untuk saat ini. Namun, menekan 9 kerangka tanpa kepala ini tidaklah sulit. Satu hal penting lagi, jika Chen Chang'an benar-benar ingin membunuh 9 kerangka tanpa kepala ini, itu bukan hal yang mustahil. Namun, jika benar-benar terjadi, aku khawatir kekuatan klonnya akan benar-benar habis saat itu. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik tembok perunggu tinggi itu. Sekarang, pola dewa di tembok perunggu tinggi itu hampir musnah oleh serangan Chen Chang'an. Akhirnya, Chen Chang'an menebas dengan pedang lainnya. Di bawah pedang ini, aku melihat bahwa tembok perunggu tinggi itu langsung hancur kali ini. Tanda pedang yang ganas muncul, mencapai bagian dalam tembok perunggu tinggi itu. Satu demi satu, cahaya darah merah menyala keluar dari tembok perunggu tinggi itu. Chen Chang'an tanpa ekspresi dan mengayunkan pedangnya lagi. Segera, pedang itu melubangi seluruh tembok perunggu tinggi itu. Pergi dan lihatlah. Amiao dan anjing hitam besar itu kembali dari jauh. Kemudian, Chen Chang'an membawa Amiao dan anjing hitam besar itu melalui celah tembok perunggu tinggi itu dan memasuki bagian dalam tembok perunggu tinggi itu. Di antara tembok perunggu tinggi itu, Chen Chang'an berada di depan, dan Amiao serta anjing hitam besar itu berada di belakangnya. Tidak seorang pun akan membayangkan bahwa di balik tembok perunggu yang tinggi, ketika Chen Chang'an dan yang lainnya masuk, itu akan menjadi dunianya sendiri. Langit berdarah, dunia berdarah. Di tengah-tengah dunia ini, ada bangunan kuno berbentuk persegi. Dari selatan, timur, dan barat laut, ada 4 anak tangga menuju titik tertinggi bangunan kuno ini. Amiao dan anjing hitam besar itu mengangkat kepala mereka, dan mereka bahkan tidak bisa melihat ujung bangunan kuno ini sekilas. Amiao membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan rasa ingin tahu. Apa sebenarnya ini? Anjing hitam besar itu menelan ludah lebih dalam. Tempat ini mengganggu, apa-apaan tempat ini? Bahkan lebih menyeramkan. Orang yang membangun bangunan kuno ini penuh dengan tulang dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat mengejutkan. Saya tidak tahu berapa banyak mayat makhluk yang dibutuhkan untuk membangun bangunan kuno ini. Dan, di dunia ini, penuh dengan energi kematian yang tak ada habisnya, seolah-olah tempat ini mengarah ke dunia bawah. Chen Chang'an mengangkat kepalanya dan melihat ke titik tertinggi bangunan kuno yang dibangun dengan mayat. Mungkin di puncak platform tinggi ini, Anda akan tahu apa yang ada di makam langit berbintang ini.
Anjing hitam besar itu menelan ludah, masih sangat gelisah. Bos, kalau tidak, ayo pergi. Ketika anjing hitam besar itu datang ke sini, rasa takut yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Rasa takut ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya, mendorongnya untuk melarikan diri dari sini. Biarkan anjing hitam besar itu saat ini sangat takut. Sejujurnya, anjing sialan itu benar-benar ingin meninggalkan dunia sialan ini dan tembok perunggu yang tinggi ini. Untungnya, berada di sisi Chen Chang'an memberinya rasa aman. Kalau tidak, anjing sialan itu pasti sudah kabur sejak lama. Anjing sialan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Amiao di sebelahnya. Amiao hanya melihat dengan rasa ingin tahu ke gedung yang ditumpuk dengan mayat. Sama sekali tidak seperti anjing sialan itu, takut. Anjing sialan itu tidak bisa mengerti mengapa. Dan, berikan anjing sialan itu perasaan. Dia menemukan bahwa di dunia sialan ini, dia merasa lebih terganggu. Juga merasakan perasaan yang akrab. Seolah-olah dia pernah ke sini sebelumnya. Terutama melihat langit di atas bangunan kuno itu, seolah-olah ada sesuatu yang menunggunya. Biarkan anjing sialan itu tidak ingin pergi ke langit di atas bangunan kuno ini sama sekali. Tapi, di depan bangunan kuno ini, Chen Chang'an sepertinya ingin pergi ke puncak bangunan kuno itu dan melihatnya.